Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Kenapa Apple lebih memilih Vietnam untuk berinvestasi dalam jumlah besar dibandingkan Indonesia? Padahal, CEO Apple, Tim Cook, sudah berkunjung ke Indonesia dan bahkan bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah ada alasan khusus? Dan bagaimana dengan masa depan investasi Apple di Indonesia? Mari kita bahas secara detail dengan data terbaru November 2024. Pertama-tama, mari kita lihat nilai investasi Apple di kedua negara. Menurut data terbaru, Apple telah mengucurkan dana besar di Vietnam dengan membangun fasilitas manufaktur dan mengalihdayakan lebih banyak produksi ke sana. Sementara di Indonesia, investasi Apple relatif terbatas, meski ada inisiatif di sektor edukasi teknologi dan beberapa mitra produksi lokal. Menurut laporan Bloomberg pada November 2024, Apple telah berinvestasi sekitar $2 miliar di Vietnam, sementara di Indonesia, angkanya masih berada di bawah $500 juta. Jadi, mengapa Apple memilih Vietnam? Vietnam memiliki infrastruktur yang sangat mendukung industri manufaktur, terutama elektronik. Pabrik-pabrik di Vietnam sudah terbiasa menangani produk teknologi kelas dunia, termasuk dari Samsung, LG, hingga Foxconn. Apple pun memanfaatkan ekosistem ini untuk efisiensi produksi. Upah minimum di Vietnam bersaing dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, yang membuat produksi di sana lebih ekonomis. Selain itu, tenaga kerja di Vietnam sudah berpengalaman dalam produksi elektronik, yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Apple. Pemerintah Vietnam dikenal sangat agresif dalam menarik investasi asing dengan kebijakan yang pro-bisnis, termasuk insentif pajak dan regulasi yang ramah. Apple mendapat berbagai kemudahan dari kebijakan ini, sehingga mereka semakin nyaman untuk memperluas operasinya di Vietnam. Vietnam memiliki lokasi strategis di Asia Tenggara dengan akses langsung ke banyak pelabuhan besar. Infrastruktur logistik yang berkembang ini sangat penting untuk rantai pasokan global Apple, yang memerlukan efisiensi tinggi agar produk bisa sampai ke konsumen dengan cepat. Kunjungan CEO Apple, Tim Cook, ke Indonesia pada tahun ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa Apple akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Namun, hasilnya masih terbatas pada kerjasama edukasi dan CSR, seperti teknologi untuk tenaga kerja lokal. 1. Kompleksitas regulasi dan biaya investasi tinggi. Indonesia memiliki regulasi yang seringkali dianggap kompleks oleh investor asing. Izin investasi, perpajakan, dan kebijakan yang berubah-ubah membuat perusahaan seperti Apple lebih berhati-hati untuk menginvestasikan dana besar. 2. Infrastruktur yang masih terbatas. Walaupun Indonesia memiliki kemajuan di beberapa wilayah, infrastruktur yang mendukung produksi teknologi masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara seperti Vietnam. 3. Kompetensi tenaga kerja di bidang teknologi. Vietnam sudah membangun tenaga kerja yang lebih terampil dalam bidang teknologi, sedangkan Indonesia masih membutuhkan waktu untuk melatih dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor ini. Segmen 5. Saran untuk Indonesia agar bisa menarik investasi lebih besar dari Apple di masa depan. 1. Reformasi regulasi investasi. Indonesia perlu memperbaiki regulasi investasi agar lebih transparan, cepat, dan mudah bagi investor asing. Reformasi ini penting untuk meningkatkan daya saing. 2. Penguatan infrastruktur teknologi. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi elektronik, seperti kawasan industri dan fasilitas logistik. 3. Meningkatkan kualitas SDM teknologi. Indonesia bisa bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk mendirikan pusat pelatihan teknologi dan mengembangkan program vokasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. 4. Insentif pajak dan kemudahan lainnya. Pemerintah bisa menawarkan insentif yang menarik, seperti pemotongan pajak atau subsidi, agar perusahaan seperti Apple merasa lebih nyaman berinvestasi di Indonesia. Jadi, itulah alasan mengapa Apple lebih banyak berinvestasi di Vietnam daripada di Indonesia. Meskipun ada berbagai tantangan, masih ada banyak peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi lebih besar dari Apple. Dengan melakukan reformasi yang tepat, siapa tahu di masa depan, Apple bisa membangun fasilitas produksi besar di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.